warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Selamat datang di kelas online IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang hukum kolom. Apakah itu hukum kolom? Sebelum mengetahui tentang apa itu hukum kolom, masih ingatkah kamu bahwa muatan listrik dapat saling menarik atau saling menolak? Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua benda tersebut? Seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai tahun 1806 menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dua benda yang bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan sebuah alat yang berupa neraca puntir kolom. Dari hasil penyelidikannya tersebut, maka ditemukanlah hukum kolom, yaitu besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Jadi hukum kolom tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Jadi ini R itu adalah jaraknya, Q1 adalah benda yang bermuatan 1, Q2 adalah benda yang bermuatan listrik kedua. Jadi apabila benda tadi sama-sama bermuatan positif, maka dia akan tolak menolak. Sedangkan benda yang sama-sama bermuatan negatif juga akan tolak menolak. Tetapi apabila benda bermuatan positif dan bermuatan negatif akan saling tarik menarik. Sudah jelas ya? Jadi hukum kolom tadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi F-nya adalah gaya kolom, satuannya Newton. K-nya adalah konstanta kolom, satuannya Newton meter persegi per C kuadrat. Q1-nya adalah besar muatan 1, Q2-nya besar muatan 2. Satuannya kolom dan R-nya adalah jarak antar muatan. Satuannya meter. Contoh soalnya. Dua buah muatan diatur seperti pada gambar di bawah ini. Besar muatan pada A adalah positif 8 mikrokolom dan muatan di B adalah minus 5 atau negatif 5 mikrokolom. Sedangkan besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah berapa? Ketika konstantanya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi C pangkat minus 2 dengan apabila 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 C atau kolom. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Jadi muatan A ini positif, muatan B negatif, jaraknya 10 cm.
Jadi berapa besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut. Jadi diketahui bahwa muatan A ini bisa kalian lihat Q1-nya atau muatan A itu adalah positif 8. Nah, pindahkan di sini, masukkan ke sini. Positif 8 kali mikro kolom sama dengan mikro adalah 10 pangkat minus 6, negatif 6. Kemudian muatan B ini minus 5, artinya minus 5 kali 10 pangkat 6. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 dan R-nya sama dengan 10 cm. Jadi karena ini Newton meter, berarti sentimeternya harus dirubah dulu menjadi meter. Berarti sentimeter ke meter berarti 0,1. 2. Kemudian ditanya gayanya. Ini simbolnya FC. Jadi FC sama dengan K, rumusnya tadi. Gaya listrik tadi yang bekerja sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan K-nya 9. Kita masukkan di sini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya masukkan 8 kali 10 pangkat 6 dikali 5 kali 10 pangkat 6 dibagi jaraknya 0,1 karena kuadrat jadi 0,1 kuadrat. Tinggal dikalikan. Ini dikalikan dulu. 8 kali 5 40. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6 berarti artinya ditambah, berarti 10 pangkat minus 6 ditambah 10 pangkat minus 6 berarti minus 6 ditambah minus 6 minus 12. Jadi 10 pangkat minus 12. Ini dapatnya dari sini. 8 kali 5 40. Kemudian dikali 10 pangkat minus 12. Ini dari sini. Kemudian ini 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 0,1 kuadrat. Kemudian kita kalikan 9 kali 40 dikali 10 pangkat minus 3 ini berasal dari 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 12 berarti ditambah 9 ditambah minus 12 berarti minus 12 dikurangi 9 berarti 3. Karena minusnya lebih besar itu makanya ini jadinya minus 3. Jadi tinggal dikalikan 9 kali 40 360 kali 10 pangkat 3 dibagi 0,1 kuadrat sama dengan 0,01. Berarti 0,36 dibagi 0,61 hasilnya 36 Newton. Jadi besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah 36 Newton. Sudah jelas ya? Apabila belum jelas bisa ditonton videonya berulang-ulang. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang medan listrik. Jadi di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik yang dapat mempengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listriknya. Bisa dimengerti ya? Arah garisnya keluar dari muatan positif. Kalau muatan positif berarti arah garisnya keluar. Kalau bermuatan negatif maka arah garisnya akan masuk.
yaitu arah medan listriknya. Rumus medan listriknya adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ini berasal dari E sama dengan kuat medan listriknya sama dengan gaya dibagi muatannya dulu. Gaya listrik yang kita pelajari tadi kan rumusnya K sama dengan Q besar kali Q kecil bagi R kuadrat dibagi Q-nya ini lagi sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi rumus dari kuat medan listrik tadi adalah E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E-nya adalah kuat medan listrik yang satuannya Newton per Coulomb. Kemudian Q-nya sama dengan muatan sumbernya. Satuannya juga Coulomb. Q-nya sama dengan muatan uji satuannya juga Coulomb. Dan R adalah jarak muatan uji dengan muatan sumber. Itu maksudnya Q1 dengan Q2-nya itu jaraknya berapa, itu satuannya meter. Kemudian konstanta kesetaraan gaya listrik. Cukup jelas ya. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Titik A yang berjarak 10 cm dari suatu muatan listrik Q mempunyai kuat medan listrik sebesar 160 Newton per Coulomb. Kuat medan listrik di titik B yang berjarak 15 cm dari muatan Q adalah, ubah terlebih dahulu satuan jarak 10 cm menjadi meter, jadi 0,1. Dan 15 cm menjadi meter, 0,15 meter. Selanjutnya tentukan besar muatan Q dengan cara rumusnya tadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. E-nya atau kuat medan listriknya kan 180 Newton per Coulomb kan. Ini masukkan E-nya 180 sama dengan K-nya konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya yang ditanyakan per dibagi 0,1 jaraknya 0,1 kuadrat. Berarti Q-nya ini berapa? Jadi 180 dikali 0,1 kuadrat tadi 0,01 ini dibagi 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan 2 kali ini 180 bagi 9, 2 kali 10 pangkat minus 10. Jadi kuat medan listrik di B sebesar E-nya sama dengan konstanta kali Q-nya tadi dibagi R. Nih, R-nya 0,15. Jadi konstantanya dikali Q yang ada di B dibagi 0,15 jaraknya. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini dikali 2 kali 10 pangkat minus 10 dibagi jaraknya 0, jarak titik B 0,15 kuadrat sama dengan 80 Newton per Coulomb. Bagaimana?
Sudah jelas? Kalau belum jelas bisa diulang-ulang kembali ya. Kemudian apakah beda potensial dan energi listrik tersebut? Jadi beda potensial listrik adalah besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tadi. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat adanya petir? Pernah bukan? Nah, petir tadi terjadi akibat adanya gejala listrik statis. Hal ini disampaikan oleh Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790. Menurut Benjamin Franklin, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Jadi petir tadi dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Inilah yang menyebabkan bunyi petir yang sangat dahsyat dan bisa menyambar benda-benda yang beraliran listrik. Berdasarkan rumus beda potensial tadi, kita akan coba menghitung berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 kolom. Diketahui W-nya atau energi listriknya 60 Joule. Nih, energi listriknya 60 Joule. Untuk memindahkan muatannya sebesar 20 kolom. Q-nya 20 kolom. Nah, masukkan di sini. Kemudian rumusnya adalah beda potensial sama dengan W per Q. Jadi tinggal dimasukkan saja, W-nya 60, Q-nya 20, berarti 3 volt. Berarti jadi beda potensial kutub-kutub baterai tersebut adalah 3 volt. Gampang sekali ya. Apabila masih belum mengerti, bisa diulang kembali. Coba kita diskusikan agar lebih memahami konsep beda potensial. Coba jawab beberapa pertanyaan berikut. Jika ada dua benda bermuatan listrik seperti 4 gambar berikut, maka benda manakah yang memiliki beda potensial yang lebih besar? Apakah A yang mempunyai jumlah muatan positif sebanyak 2 atau B yang mempunyai jumlah muatan negatif sebanyak 2? Mana antara A dan B yang memiliki beda potensial lebih besar? Ya, betul. Benda yang memiliki beda potensial lebih besar adalah benda A karena dia bermuatan positif. Sedangkan yang B, jumlah benda yang bermuatan positif ada 2, yang bagian B ini ada 2 benda. Yang A bermuatan positif 2, yang B bermuatan positif sebanyak 4.
Berarti mana benda yang memiliki benda potensial lebih besar? Ya, betul. Berarti yang memiliki beda potensial lebih besar adalah yang B, karena jumlah muatan positifnya ada 4. Kemudian yang C ini, ada 2 benda A dan B. Yang A muatannya negatif 1, yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada bermuatan negatif sebanyak 8. Berarti mana yang beda potensialnya lebih besar? Ya, berarti benda yang memiliki beda potensial lebih besar adalah benda A. Karena hanya mengandung elektronnya 1, berarti negatifnya 1. Sedangkan yang D ini ada 2 benda A dan B memiliki muatan negatif sama-sama 2. Berarti beda potensialnya antara benda A dan benda B sama besar. Jadi dia tidak memiliki beda potensialnya sama. Jika selisih potensial antara benda A dan B cukup besar, maka akan terjadi loncatan muatan listrik atau elektron. Dari benda mana ke benda manakah loncatan elektron tersebut mengalir? Jadi loncatan elektron terjadi dari benda yang memiliki muatan elektron lebih banyak ke benda yang memiliki muatan elektron lebih sedikit. Jadi kalau tadi benda A dan benda B tadi berarti loncatannya kemana? Kalau muatan elektronnya meloncat dari benda yang muatan elektronnya besar ke benda yang memiliki muatan elektron lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi apabila benda A dan B memiliki elektron yang sama? Apakah ada perpindahan elektron? Jadi kalau sama jumlah elektronnya seperti yang D tadi, A dan B tadi kan mempunyai jumlah elektron yang sama, berarti tidak ada perpindahan elektron. Jadi kalau yang A tadi perpindahan elektronnya kemana? Yang dari elektron lebih besar ke elektron lebih kecil. Nah ini jumlah elektronnya, elektron itu bermuatan negatif ya, berarti dari B ke A. Kemudian ini kan muatan elektronnya dari A ke B. Ini lebih besar mana jumlah elektronnya? Lebih besar B ya, berarti dari B ke A. Sedangkan kalau yang D ini tidak terjadi perpindahan elektron. Semoga semuanya bisa memahami materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.